Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, video ini sengaja saya buat untuk memberi tambahan penjelasan terkait dengan tugas menulis surat lamaran pekerjaan, karena berdasarkan evaluasi yang saya lakukan terhadap tugas kalian, ada yang masih perlu saya tambahi penjelasannya agar nanti tidak terjadi kesalahan ketika kalian melakukan atau menulis surat lamaran pekerjaan yang sebenarnya. Nah, ini kan kemarin tugas yang saya berikan ya, jadi saya minta kalian menulis surat lamaran berdasarkan tugas ini, berdasarkan iklan ini ya, berdasarkan iklan ini. Nah, yang pertama harus kalian perhatikan di sini adalah sumbernya. Sumbernya kan jelas Kompas tanggal 14 Juli 2019. Artinya sumber ini harus kalian tuliskan pada bagian pembukaan surat lamaran pekerjaan. Jadi harus menyebutkan berdasarkan iklan yang dimuat di harian Kompas tanggal ini. Nah, oleh karena itu pada bagian sebentar ya, ini saya lihatkan untuk contoh lainnya, untuk contoh suratnya. Nah, pada bagian ini tanggal suratnya, maka tanggal suratnya jangan dibuat terlalu jauh dari tanggal 14 Juli, karena kan iklannya kan dimuat tanggal ini ya, meskipun ini tahun kemarin katakan seperti, tapi ini kan asumsinya berarti kalian ketika akan menulis surat lamaran ya jangan terlalu jauh dari tanggal surat iklan itu dimuat di koran. Kalau iklannya dimuat tanggal 14, kamu menulis atau membuat suratnya tanggal 2 Agustus misalnya, ya berarti kan itu sudah terlambat ya. Karena biasanya surat lowongan pekerjaan itu tidak akan terlalu lama. Apalagi di sini dikatakan berkas lamaran dan CV dikirim paling lambat 20 Juli 2019. Artinya sebelum tanggal 20 Juli kamu sudah harus mengirimkan surat itu. Maka untuk bagian tanggal suratnya ya berarti harus jangan terlampau jauh dari tanggal 14 Juli. Ya misalnya pada tanggal 15 Juli itu juga boleh. Ya, itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Terus kemudian pada bagian ini ya, pada bagian alamat tujuan surat ini, kalian perhatikan ini kalau di komputer ini sejajar ini ya, sejajar dengan tanda titik 2 yang ada pada bagian atas. Sehingga nanti kalian ketika menulis di kertas folio ya mungkin ini di sini ada garis bantunya tipis saja untuk membuat surat itu menjadi rata atau sejajar dengan tanda titik 2 yang ada di sini. Terus kemudian pada bagian alamat tujuan surat tidak usah dikasih kata kepada, ini harus diperhatikan lagi. Oke, nah selanjutnya ini yang kemarin juga saya lihat masih banyak kesalahan. Jadi pada bagian nama pemberian identitas pelamar, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, ini kan kalian perhatikan N-nya kecil, T-nya kecil, P-nya kecil, A-nya kecil. Jadi ini menggunakannya huruf kecil ya. Dan ini mungkin ditulis agak menjorok sedikit juga boleh ya, jadi biar lebih bagus ini bisa seperti ini ya. Ini sama dengan pada yang nanti ya. Terus kemudian kata mengajukan ini juga menggunakan huruf kecil ya, ini menggunakan huruf kecil. Nah ini yang saya lihat masih banyak kesalahan di sini. Ini berarti kemarin saya di video yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk membuat surat iklan membuat surat lamaran pekerjaan kalian harus memahami iklannya. Nah di dalam iklan itu kan pasti ada persyaratan ya. Pasti ada persyaratan yang dibutuhkan untuk melamar posisi tersebut. Nah misalnya kalau kalian persyaratan ini bukan kemudian kamu tuliskan langsung di sini seperti apa adanya yang ada di sini. Saya lihat kemarin di beberapa surat lamaran yang kamu buat ada yang langsung menuliskan misalnya di sini persyaratan perempuan. Nah, kamu nulis di perempuan. Terus misalnya lagi pendidikan minimal S1, kamu tuliskan lagi pendidikan minimal S1. Ya, itu salah ya. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Jadi persyaratan yang ada di sini, yang ada di iklan ini, ketika kamu tuliskan di dalam surat lamarannya, itu artinya kamu harus bisa menunjukkan dokumen apa yang bisa menunjukkan bahwa kamu memenuhi persyaratan ini. Contohnya gini, misalnya untuk persyaratan yang jenis kelamin ya, baik itu yang perempuan maupun yang laki-laki. Nah, kira-kira dokumen apa yang bisa membuktikan bahwa kamu ini benar-benar perempuan atau laki-laki? Nah, betul, yaitu misalnya adalah KTP ya. Maka pada persyaratan ya dituliskan fotokopi KTP,
bukan menuliskannya perempuan atau laki-laki. Karena di KTP kan jelas sudah menunjukkan ada jenis kelamin. Tuh ya contoh itu. Terus kemudian misalnya ini persyaratan yang ketiga, pendidikan minimal S1 semua jurusan. Nah, ini tidak kemudian kamu tulis pendidikan minimal S1, enggak. Berarti dokumen apa yang menunjukkan bahwa kamu itu pendidikannya minimal S1. Nah, maka di sini kan tertulis fotokopi ijazah